Halo semuanya, salam guru penggerak. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai ruang kolaborasi modul 2.1 tentang analisis skenario pembelajaran jenjang SMK dengan kami dari kelompok 3, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Jemberana. Dengan fasilitator Bapak Hairil Anam dan pengajar praktik Ibu Niluh Kadek Yanti Wulandari, dan adapun anggota kelompok kami yaitu Putu Ayu Pranya Puspita, Niputu Nopia Anggreni, dan IKD Sudi Arianta. Adapun skenario kami yaitu tentang skenario SMK yaitu Pak Ceta. Situasi yang dihadapi oleh Pak Ceta yaitu Pak Ceta adalah seorang guru mata pelajaran teknologi perkantoran di sebuah SMK. Ia rencananya akan melakukan sebuah pembelajaran tentang transaksi online untuk murid kelas 10 jurusan otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Saat merencanakan pembelajaran, tentunya Pak Ceta membuat tujuan dari pembelajaran yang akan dilakukan. Tujuan pembelajarannya adalah murid-murid dapat memahami ruang lingkup transaksi online dengan cermat dan kritis. Adapun ruang lingkup transaksi online ini akan terdiri dari materi mengenai pengertian-pengertian transaksi online, manfaat transaksi online, dan jenis-jenis transaksi online. Sehubungan dengan pandemi saat ini, pembelajaran pun terpaksa harus dilakukan secara daring. Pak Ceta memutuskan untuk membuat sesi melalui Google Meet dan juga dilanjutkan dengan sesi WA Group Class. Apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Yang pertama, siapan belajar murid. Saat proses memantau, Pak Ceta juga melakukan asesmen informal. Kemudian ia menemukan beberapa murid-muridnya ternyata masih ada miskonsepsi dan perlu bantuan. Maka Pak Ceta kemudian menghubungi murid-muridnya tersebut untuk meminta mereka bertemu dengan Pak Ceta dalam sebuah kelompok kecil secara daring. Di dalam pertemuan kelompok kecil tambahan ini, Pak Ceta memberikan petunjuk ulang atau bantuan pertanyaan-pertanyaan untuk membantu murid mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Yang kedua, minat murid. Hal ini terlihat saat murid diminta untuk membuat rangkuman. Setelah itu, murid-murid dibebaskan untuk membuat rangkuman dari informasi yang didapatkan dalam ragam bentuk seperti poster, PowerPoint, note, mind map, dan lain-lain, agar lebih mudah dan dirasa dapat menggambarkan pemahaman mereka. Yang ketiga yaitu profil pelajar murid. Hal ini terlihat saat pemberian tugas yang akan didiskusikan murid. Pada proses pembelajaran kali ini, Pak Ceta menggunakan discovery learning, di mana nantinya murid-murid akan menggali informasi sebanyak-banyaknya secara mandiri, lalu dilanjutkan dengan sesi penguatan dan menarik benang merah dari informasi yang diperoleh secara bersama-sama. Kemudian, bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Cara guru atau Pak Ceta dalam menentukan kebutuhan belajar muridnya, yang pertama, Pak Ceta memfasilitasi pembelajaran dengan berbantuan WA Group secara daring melalui Google Meet dan mengelompokkan siswa berdasarkan hasil asesmen informal, sehingga dalam hal kesiapan belajar murid, Pak Ceta bisa menentukan kebutuhan belajar muridnya. Kemudian, dalam hal minat belajar, Pak Ceta memberikan kebebasan kepada murid untuk membuat rangkuman dari informasi yang didapatkan dalam ragam bentuk. Hal ini sangat memungkinkan Pak Ceta dapat menentukan kebutuhan belajar muridnya. Kemudian, Pak Ceta memberikan kebebasan pada murid untuk menggali informasi secara mandiri terkait topik yang diberikan. Hal ini dapat membantu Pak Ceta dalam menentukan kebutuhan muridnya dalam konteks profil belajar murid. Kemudian, strategi pembelajaran berdiferensiasi yang digunakan oleh Pak Ceta adalah yang pertama yaitu diferensiasi konten. Pada proses pembelajaran kali ini, Pak Ceta menggunakan discovery learning, di mana nantinya murid-murid akan menggali informasi sebanyak-banyaknya secara mandiri. Lalu dilanjutkan dengan sesi penguatan dan menarik benang merah dari informasi yang diperoleh secara bersama-sama. Kemudian, murid memiliki kebebasan dalam menentukan sumber belajar yang ada di sekitarnya.
Kemudian diferensiasi proses. Ia menjelaskan bahwa topik yang harus digali oleh murid secara mandiri di rumah adalah tentang ruang lingkup transaksi online yang terdiri dari materi mengenai pengertian transaksi online, manfaat transaksi online, dan jenis-jenis transaksi online. Kemudian Pak Ceta dan murid-murid berdiskusi serta berbagi informasi melalui sharing langsung dan kemudian menarik kesimpulan bersama-sama. Setelah itu, Pak Ceta akan meminta murid untuk bekerja dalam kelompok. Kemudian di dalam kelompok-kelompok tersebut, Pak Ceta meminta muridnya untuk kembali berdiskusi dan saling menguatkan pemahaman serta membuat rangkuman pemahaman topik transaksi online secara berkelompok dalam ragam bentuk seperti poster, PowerPoint, note, mind map, dan lain-lain. Kemudian ia juga memberikan rubrik penilaian agar para murid lebih mengoptimalkan penggambaran pemahamannya mengenai topik transaksi online. Kemudian yang ketiga yaitu diferensiasi produk. Setelah itu, murid-murid dibebaskan untuk membuat rangkuman dari informasi yang didapatkan dalam ragam bentuk seperti poster, PowerPoint, note, mind map, dan lain-lain agar lebih mudah dan dirasa dapat menggambarkan pemahaman mereka. Kemudian, bagaimana guru tersebut dapat melakukan penilaian? Adapun penilaian yang dilakukan oleh Pak Ceta yaitu pada situasi 5 yaitu tentang SMK, Pak Ceta sebagai guru hanya melakukan penilaian formatif dengan guru memantau seluruh proses pembelajaran murid secara mandiri melalui pertanyaan-pertanyaan singkat di grup WA. Kemudian Pak Ceta belum melakukan penilaian diagnosis untuk menentukan strategi pembelajaran. Pak Ceta juga belum melakukan penilaian sumatif pada akhir pembelajaran. Sekian dan terima kasih.